Jadi para sahabat, di saat waktu Mekah dalam keadaan mencekam, Abu Lahab beserta para pembenci kafir Quraisy yang ada di Mekah bersekutu dengan kabilah-kabilah yang ada di Arab yang sudah benar-benar menolak ajakan Nabi Muhammad untuk beriman. Lebih-lebih mereka sangat benci dengan persoalan tata cara beribadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salat 5 waktu yang diikuti oleh para sahabat. Akhirnya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan semua orang yang sama juhalanya dengan para pemuka-pemuka Quraisy ikut membenci dan mengancam umat baginda Nabi dengan ancaman bunuh ataupun kubur secara hidup-hidup. Hana kera-kera ancaman dengan bahasa, kalau seandainya kalian yang telah mengikuti Muhammad, kalau tidak segera berbalik kepada agama yang telah dijalani oleh leluhur kita, jangan salahkan kami kalau seandainya kami mengambil tindakan yang lebih kejam daripada ini. Penduduk Mekah yang muslim sudah tidak lagi mendapati makanan. Jangankan dikasih orang, dibeli pun tidak dijual. Wah, tak tengkuri hilang wadenya. Anaknya dalam keadaan kekurangan ASI karena hana makanan. Napeng hai publo makanan kuri hilang. Ipegah menya andai kata kutumaya wakkah ka ibadat lagi ibadat Muhammad, menya ka ibadat menteng lagi ibadatnya, baik ka pesalah kamu, menya kurumpa mantaboh rumah. Kami kuburkan hidup-hidup. Tidak ada yang selamat. Orang-orang yang sudah kuat imannya tidak terpengaruh. Tetapi ada orang yang baru masuk dalam Islam, yang belum begitu kuat, yang belum begitu bisa tawakal ala Allah. Akhirnya sahabat-sahabat ini mengadu pada baginda Nabi dengan permintaan, wahai Rasulullah, kami hari ini datang menghadap engkau wahai baginda Nabi, tolong kami semuanya. Saya bukan takut dengan kematian, tetapi anak saya masih kecil, istri saya baru melahirkan. Wahai Muhammad, kalau seandainya kami didapati oleh mereka dalam keadaan bersujud kepada Allah di dalam salat, maka kami ini tidak akan pernah selamat daripada pembunuhan dan kejahatan-kejahatan mereka. Wahai baginda Nabi, kami yakin engkau ini adalah kekasih Allah. Kalau engkau wahai Muhammad yang memohon kepada Allah untuk meringankan sementara waktu, boleh tidak kami tidak melaksanakan salat sampai dengan keadaan aman kembali. Darurat. Kan darurat militer, darurat hanjit semayang. Permintaan ejit wahai Rasulullah tapre letiat semayang hana bet semayang letiat. Pekat kan haid kamu semayang, tapi wahai Muhammad mereka akan membunuh kami. Resiko kami ini akan dibunuh. Nyawa kami terancam. Adakah kelonggaran? Bukan kami malas tidak melakukan sholat, tapi terpaksa kami tidak sholat. Kalau kami melakukan sholat 5 waktu, hancurlah keluarga kami. Wahai Muhammad, kami mohon, tolong tanyakan sama Allah, boleh tidak kami untuk sementara tidak melakukan sholat secara terbuka? Gelak kepri semayang dia dulu, kan memang ke ikeri, kan pilek, kan dega, kan sakit perut. Yang kau yang tak pegah benar. Ati hanat anak semayang timang-timang le. Nyo yang yaklah semayang tahu. Para sahabat Nabi
yang tinggal di kota Mekah, yang masa keimanan mereka beriringan dengan keimanan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah, Abu Hurairah, Bilal bin Rabah, Mu'ad bin Jabal, hebat-hebat, jahidah. Dan di antara mereka adalah Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampannya luar biasa. Bahkan bagi sebahagian orang yang tak kenal Mus'ab itu laki-laki, menganggap Mus'ab itu adalah salah seorang perempuan yang luar biasa cantik parasnya yang ada di kota Mekah. Padahal Mus'ab bin Umair mantaboh agam, mereka namanya tiba agam, bantaboh karang agam Mus'ab, anak daripada Umair, salah satu kabilah yang ada di Mekah, yang mereka keluarga besar, orang kaya, yang walaupun kekayaan mereka tidak menyamai dengan kekayaan yang dimiliki oleh Siti Khadijah, tapi mereka ini saudagar. Anaknya Umair, anak sematawayang. Umair, dia punya anak, seorang anak laki-laki, yang itu perempuan, anak sematawayang dalam istilah. Pada usia 18 tahun resmi mengikuti Nabi Muhammad secara sukarela, termasuk Mus'ab bin Umair yang pada waktunya Rasulullah hanya jauh. Karena masalah sembahyang bukan masalah pura-pura. Masalah sembahyang, perintah sembahyang beda dengan perintah-perintah yang lain. Kewajiban yang ada di dalam salat 5 waktu berbeza jauh dengan perintah-perintah yang ada pada masalah-masalah yang lain. Beda sangat. Mengenang sembahyangnya luar biasa. Perintah Allah Ta'ala, Allah tidak pernah memaafkan, tidak pernah ada alasan apapun untuk tidak sholat. Yang na izin hana semayang waboh walapan mati tabo, menyakan mati pungo bibit, pungo asli kan pungo ro, menyapu pungo ro ada hana itu semayang, tapi sembahyangnya manteng getuntut di Allah. Dah contoh huruf pengoro, orang yang sering memakan benda yang memabukkan, ujung-ujungnya dia jadi orang gila. Setelah dia kehilangan akal, yang tak istilahkan kapungo gara-gara tabai, pungo gara-gara heroin, pungo gara-gara kokain, pungo gara-gara menghisap ganja, gila karena meminum minuman keras ataupun memakan sesuatu yang resmi benda itu memabukkan. Karena kelamaan mengkonsumsi benda mabuk, akhirnya dia menjadi gila. Napre temayang hana. Mangki bancara ke temayang lah, hana kita temayang li memang. Tapi Allah tidak pernah mengozorkan bagi orang gila yang secara muta'addi. Artinya dia memaksakan diri menjadi orang gila. Andai kata ini terjadi tetap pada hari kiamat, persoalan kenapa kamu tidak sholat akan ada, bahkan di alam barzakh sudah dimulai. Hana pre mana yang pungo, yang pre semayang pungo bagi bad, rubah tiang listrik waktu hagu tengah gedang-gedang rubah tiang listrik, hana kadar ke camping uronyong ipok lima to. Ada kala tengah gejak ipok lebui, yang sering ini sabang ke ipok lebui tu man lewetnya hana tak sering li karena kala pengu watai jaman-jaman ilung kali hitai ganggu jamun watai ban-ban dame ja sabang jamun tinana tugas ini sabang honda
Terbit dari dari Putan, dari pelabuhan. Baju kau utun untuk tajak kena. Yang ke lautannya leh kuna yang mawatnya mentang na balawang. Ipo lebu rap hana merempok kena. Lontanya ngilong ba urang itabang matanya. Ki bancara abe itu maya telebu. Mana mau dia wa macam. Nepu peluang jo Honda manya tajam bertajam tat. Manya melek tat. Bagaimana? Ki bampu maya nepu peluang tajam bertajam dron bertigain bui likut. Ada itu dia bui dron kalau pahu ku. Maya peluang tanggung-tanggung tetap meramah dengan bui. Ipok le bui hot lam pagu. Me rumah sakit hana sadar. Le hana sadarnya menggadah peringatan. Nya andai kata hana ke semayang nya tha. Berarti nya pungo terhormat, kan pungo lebih hebat pungo ipok le bui daripada pungo pe terbaik.